Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yesus pasti datang kembali. Apa benar Yesus akan datang kembali? Saya percaya pertanyaan ini sering muncul dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Apalagi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan dua malaikat yang berpakaian putih ketika Yesus terangkat ke surga, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Demikian, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di sini dikatakan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, yang artinya akan turun dari langit dengan tubuh fisik dan bisa disaksikan banyak orang. Ini sebenarnya yang dimaksud adalah parousia atau kiamat, saudara. Jadi yang namanya kiamat nanti akan bisa diketahui, disaksikan, dilihat, bahkan didengar semua orang yang ada di bumi. Ini akan berlangsung seketika, saudara. Terkait akan hal itu, Alkitab mencatat tanda-tanda yang menyertai, antara lain seperti yang dituliskan dalam Matius 24 ayat 27. Demikian, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Seperti kilat, itu artinya terjadinya seketika, ya, dan bisa diketahui semua orang. Dikatakan tadi, melontarkan cahayanya sampai ke barat dari timur. Nah, saudara, juga bisa dilihat semua orang, seperti dituliskan dalam Matius 24 ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi jelas bukan, saudara? Tetapi kedatangan Kristus dapat juga didengar, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah dituliskan dalam Matius 24 ayatnya yang ke-31. Bisa juga ditandai dengan kebangkitan orang percaya yang sudah mati. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jelas bukan, saudara? Bahkan dalam satu peristiwa itu, orang percaya yang masih hidup
ketika Kristus datang akan diambil bersama-sama dengan yang dibangkitkan dari kematian untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Itu ada di ayat selanjutnya, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 17, di mana dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ingat saudara, kedatangan Tuhan yang kedua bisa juga berarti berakhirnya suatu masa. Dalam hal ini masa hidup manusia, kematian seseorang, atau ketika seseorang meninggal dunia, dipanggil pulang oleh Bapa. Ini juga mendadak loh saudara, tidak ada yang tahu. Yakobus 4 ayat 14 mengatakannya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Terkait itu semua, barangkali saudara berkata, tetapi kiamat yang walaupun sudah diberitakan berulang-ulang, kan nyatanya belum juga terjadi. Dan yang penting, kita sekarang kan masih hidup. Boleh saja dan betul perkataan saudara itu. Tetapi saya mau beritahu ya saudara, hal itu bukan berarti Tuhan lalai. Saudara mau percaya atau tidak, yang jelas Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sama sekali tidak tergantung dengan apakah saudara mau percaya atau tidak, apakah saudara sudah siap atau belum. Tetapi kalau itu belum terjadi, ada alasannya. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, walaupun sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari sini jelas kenapa semua itu belum terjadi. Karena Tuhan sabar dan Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Disingkatnya hidup ini, di mana hanya 70 atau 80 tahun kalau kuat, itu akan menjadi waktu atau kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Sebab itu, kita harus segera sadar, berbalik, dan bertobat dari dosa-dosa kita, saudaraku. Yang kedua, kenapa semua itu belum terjadi? Karena jumlah orang benar, jumlah orang yang seperti Yesus belum genap, dalam arti belum sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga, ini perhatikan kalimatnya, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Itu artinya jumlahnya belum genap sampai
yang Tuhan kehendaki, yaitu orang-orang yang tidak merelakan nyawanya demi Kristus. Tadi dikatakan hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Artinya yang merelakan nyawanya, saudara. Itulah sebabnya semakin banyak orang percaya yang menjadi serupa Yesus akan semakin mempercepat kedatangan Tuhan dalam arti kiamat besar. Dan itu tugas kita sebagai orang percaya. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu, perhatikan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudara, sekarang semua jadi clear, jadi jelas. Maka percayalah bahwa Yesus pasti datang kembali. Jangan main-main dengan hidup saudara. Berjuanglah untuk menjadi orang benar. Berjuanglah untuk hidup semakin serupa dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.